من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita tidak lupa untuk mengajak banyak-banyak mengingat nikmat Allah Ta'ala, karena sungguhnya hanya dengan kita banyak mengingat nikmat Allah, ya kita akan terdorong sedikit banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah katakan, wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah kucurahkan kepada kalian. Bapak sekalian, insyaallah pagi hari ini kita sedikit akan bicara tentang kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Satu di antara penyakit kaum muslimin adalah seperti enggak ada kebanggaan dengan agamanya. Sehingga ayat yang Allah katakan isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah kaum muslimin, itu kayak enggak nampak. Saksikan bahwa kami kaum muslimin itu artinya, lihatlah diri saya adalah muslim, seorang muslim. Ya, akidah saya, ibadah saya, akhlak saya, muamalah kehidupan saya, itu bagaimana mencerminkan diri sebagai seorang muslim. Yang terlihat sebagian kita muslim tapi nampaknya modelnya ke barat-baratan, sehingga kalau tampil barat itu bangga banget. Dari model rambutnya, model bajunya, model gaya hidupnya, merasa bangga. Sebagian kita muslim tapi ya nyun ngapunten tampilannya kayak musyrik. Banyak hal-hal yang masih berbau syirik yang kita lakukan. Yang Allah inginkan adalah isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami adalah kaum muslimin. Nah sekalian, kalau kita sedikit belajar dari para salaf kita, para pendahulu kita yang saleh, mereka adalah orang-orang yang menampakkan kebanggaan yang sangat besar kepada identitas mereka sebagai seorang muslim. Bahkan dalam kondisi mereka sedang ada kebutuhan di negeri orang, tapi mereka masih bisa menampakkan kebanggaannya sebagai seorang muslim. Contoh diantaranya Bapak sekalian, sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu pernah menjadi juru bicara sekelompok para sahabat yang hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ini adalah hijrah yang pertama, hijrahnya para sahabat yang pertama ke Habasyah, dan memang disyaratkan oleh Nabi karena di sana ada raja walaupun Nasrani tapi adil, orangnya sangat adil, sangat bijak. Dan hijrah ini dilakukan karena tekanan-tekanan, yaitu masyarakat Quraisy yang semakin menjadi-jadi.
Di antara yang para sahabat dapatkan adalah semakin lama semakin tekannya semakin sangat kuat. Dan itulah resiko di antara resiko keislaman seorang mukmin sekalian. Nabi sebelum dakwah itu manusia idola. Dan bahkan para nabi itu rata-rata manusia idola. Kayak perkataan kaumnya Saleh. Ya Saleh, kana fika marjuan. Kana fina marjuan. Ya Saleh, kunta fina marjuan. Kami itu dulu di tengah-tengah kami itu manusia harapan. Manusia harapan. Ibaratnya manusia masa depan. Harapannya menjadi digadang-gadang itu menjadi manusia yang akan yaitu mereka banggakan. Ya termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu mereka menggali Nabi itu, masya Allah, Shadiqul Amin, orang paling jujur, paling amanah, sehingga apapun yang mereka perselisihkan, kalau sudah Nabi memberikan keputusan sebelum jadi Rasul nih, itu semuanya ridho, rela. Bahkan mereka hampir mau pertumpahan darah. Lalu Nabi memberikan keputusan, mereka semuanya ridho. Itu sebelum jadi Nabi, sebelum jadi Rasul. Sanjungannya ibaratnya itu sundul langit. Tapi ketika Nabi kemudian sudah menjalankan misi beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul, bapak sekalian, langit dados bumi diwalik. Dulu nyanjungnya Nabi sundul langit. Sekarang begitu Nabi mulai dakwah itu ditelusepkan sampai sedalam-dalamnya. Dulu Nabi paling waras, paling mereka harapkan, pemersatu di antara mereka. Sekarang masya Allah gelarnya Majnun. Napa niku? Wong edian, gila, orang gila. Coba kalau panjenengan digelari wong edian gitu, dasar wong sinting kok ya. Itu nyesek. Bahkan bukan sekedar gelar 1-2 gelar, ya Majnun, ya Kadzab, ya Sahir, Rajulun Mashur, Asatirul Awalin. Dianggap tukang dobos, tukang itu dusta, orang yang tersihir, orang yang penyihir, orang yang suka cerita-cerita dongeng aja. Itu dari sisi ucapan. Apalagi Abu Lahab dan istrinya, kados tumbuh itu tutup nama niku klop. Dua-duanya aktivis untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Istrinya Abu Lahab, masya Allah, aktifnya luar biasa untuk nyebar fitnah dan menghancurkan Rasulullah SAW. Abu Lahab, Nabi kemana dakwah dikontit, nanti selesai dakwah Abu Lahab yang rusak, yaitu apa yang Nabi sampaikan. Tapi Nabi bersabar. Nabi punya tetangga-tetangga, termasuk Abu Lahab tetangganya itu, dan beberapa tokoh-tokoh Quraisy sering sekali diuncali jeroan binatang. Priuknya dileboni jeroan binatang. Kemudian jalan keluarnya dilempari kotoran-kotoran. Sama Nabi sambil bersih-bersih, sambil nyingkir-nyingkirkan, ya Bani Abdul Manaf, ayo jiwarin hadha. Weh Bani Abdul Manaf, ini model bertetangga yang kayak apa kok gini caranya itu. Dan Nabi bersabar. Bahkan Nabi pernah sholat di sekitar Ka'bah, ada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Tahu Abu Jahal, dia nyeletuk, siapa yang mau mengambil kotoran hewan
mau ngambil jeruan hewan yang baru disembelih, lalu ditimpukkan di pundak Muhammad ketika sedang sujud. Langsung wonten sing ngadeg. Langsung ada yang dia berangkat ngambil jeruan binatang yang baru disembelih. Begitu nyampe di sekitar Ka'bah, Nabi sedang sujud, itu ditimpukkan di pundaknya saat Nabi sedang sujud. Sekarang sampai Nabi nggak bangun-bangun sampai datang Fatimah putri Nabi menyingkirkan yaitu jeruan tadi. Dan Nabi kemudian mendoakan orang-orang Quraisy, Allahumma alika bi Quraisy, Allahumma alika bi Abu Jahal, Allahumma alika bi Umayyah bin Khalaf. Dari ngakak-ngakak gitu langsung klep. Ini langsung tanya kelakep, ceplakep. Karena mereka tahu kalau Nabi sudah ngomong kayak gitu pasti bakal terjadi. Pasti bakal kejadian. Sekalian, termasuk para sahabat bagaimana mereka melakukan siksaan-siksaan kepada para sahabat Nabi, kayak Bilal diseret di padang pasir, dicambuk, ditindih pakai batu gede, hanya pengen dipaksa untuk kembali kepada agama kakek moyang. Tapi Bilal ucapannya ahad, ahad, ahad. Kata para ulama, ucapan ini yang paling dibenci oleh Umayyah bin Khalaf, bosnya, big boss ini tuannya. Maka sampai kemudian akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar banyak membebaskan para budak-budak yang masuk Islam. Ammar bin Yasir sekeluarga disiksa, ibunya ditombak kemaluannya sampai mati. Kemudian Yasir, bapaknya Ammar, disiksa sampai mati juga oleh Abu Jahal. Ammar disiksa sampai enggak kuat nahan siksaannya. Dan Nabi juga enggak bisa nolong apa-apa kecuali hanya ngasih semangat, kalimat penguat. Sabrun ala Yasir, inna ma'itakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat tinggal yang dijanjikan kepada kalian adalah surga. Sekalian, tekanan-tekanan semakin kuat. Bahkan sekalipun derajatnya bangsawan, termasuk Utsman bin Affan. Maka ketika ke Habasyah ini, Utsman termasuk ikut rombongan, yaitu yang hijrah ke Habasyah. Ketika mereka hijrah ke Habasyah, orang-orang Quraisy ora trimo, ora iso kudu dioyak, kudu dibalikkan lagi, ditarik lagi ke Mekah. Maka mereka itu mengutus utusan, diantaranya adalah Amr ibn As, seorang yang cerdik, dan sama kawannya untuk bisa memprovokasi Raja Najasyi dengan membawakan hadiah-hadiah sebagai sogokan. Para pendetanya kesogok, memang biasa mereka makan harta haram. Tapi Raja Najasyi ketika dia sampai atau dibawakan hadiah-hadiah yang sangat menarik, Raja Najasyi nggak tertarik. Sampai dia bisa mendengar langsung apa yang menjadi ungkapan orang-orang yang mereka inginkan untuk ditarik lagi ke Mekah. Jadilah jubirnya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far sampai pada pertanyaan yang sangat sensitif atas provokasinya orang-orang Quraisy, supaya raja menanyakan tentang keyakinan berkaitan dengan Nabiullah Isa, tentang Yesus. Tentu sangat dilematis banget. Sudah kedatangan Ja'far serombongan itu cari suaka untuk minta perlindungan, lalu dihadapkan dengan pertanyaan yang super sensitif berkaitan keyakinan sang raja.
Tentu dilematis. Tapi bagaimana Masya Allah Ja'far dengan sangat tenang dan bahkan berbangga dan bahkan menggunakan kesempatan itu sekaligus untuk membacakan ayat Allah yang Ja'far mengawali dengan ungkapan-ungkapan, dulu kami adalah orang-orang yang nyembah berhala, orang yang makan bangkai, orang yang berzina, yang kuat makan yang lemah, dan seterusnya cerita tentang kondisi jahiliyah sebelum datangnya Nabi. Lalu datangnya seorang Nabi yang mendakwahkan tauhid, mengajak untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk menebar in rahmah kasih sayang. Lalu kami diganggu dan disiksa. Lalu kami menjadikan sang Tuan Raja sebagai pilihan kami untuk kami meminta pelindungan. Dan berkaitan dengan pertanyaan berkaitan Nabiullah Isa, beliau bacakan surat Maryam yang bercerita tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan sang raja sempat meneteskan air mata. Dan kemudian kesimpulannya bahwa begitulah sesungguhnya kisah yang berkaitan dengan Nabiullah Isa. Yang bahkan kemudian Raja Najasyi masuk Islam, yang Islamannya tidak orang pun, sehingga tidak ada yang menyolatkan mayitnya, maka Nabi melakukan salat gaib terhadap Raja Najasyi. Sekalian, yang kita ingin ambil, lihat bagaimana Ja'far bin Abi Thalib berbangga dengan ajaran Rasulullah SAW dan berbangga dengan membacakan ayat Al-Quran yang yakin itu sebagai sebuah kekuatan yang akan bisa menembus hatinya manusia. Contoh pertama, bagaimana bangganya Ja'far bin Abi Thalib terhadap ini agamanya, ajaran nabinya. Yang kedua, Umar bin Khattab, beliau ketika mau menerima kunci dari Baitul Maqdis, orang-orang Palang Nasrani, mereka mau menyerahkan Baitul Maqdis, tapi syaratnya khalifah sendiri yang harus datang ke Palestina, ke Syam. Saat itu gubernur Syam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Datanglah sang khalifah dengan kendaraan yang sederhana dan pakaian yang sederhana. Padahal Umar, orang kalau dengar Umar, penguasa yang kayaknya itu super mewah. Berapa bumi yang diwariskan oleh Umar kepada kaum muslimin, Bapak sekalian? Hampir sepertiga benua, sepertiga dunia itu diwariskan Umar kepada kaum muslimin, dan tentu itu dengan itu tetesan-tetesan darah jihadnya, ini sahabat Umar bersama dengan para sahabat yang lainnya. Sehingga orang boleh jadi kalau dengar Umar itu kayak penguasa besar yang luar biasa. Tapi tampilan Umar sangat sederhana. Sangat sederhana. Bahkan kita ketika mau nyampe Syam dan harus melewati selokan, maka Umar turun dari kendaraannya, kemudian sandalnya itu dicopot, dicangking, diselempangkan di pundaknya, kemudian nyeberangi selokan. Saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah melihat pemandangan yang kayak gini, mengkhawatirkan, ya Amirul Mukminin, seandainya engkau dilihat oleh penduduk Syam. Abu Ubaidah khawatir kalau kemudian mereka meremehkan karena penampilan Rasulullah SAW yang penampilan Umar yang kayak gitu. Kata Umar, ya Abu Ubaidah, seandainya bukan kamu yang mengucapkan kalimat itu melihat keagungan dan kebesaran itu masih pada tampilan-tampilan zahir.
Lalu Umar punya perkataan yang sangat layak kita ini catat, kita renungkan, bahkan kita hafalkan. Apa kata Umar? Inna kunna adzalal qaum. Kita ini dulu adalah kaum yang hina. Kita ini adalah kaum yang hina. Nyembah berhala, makan bangkai, yang kuat makan yang lemah, zalim penuh dengan kezaliman, menipu, judi, dan kehidupan jahiliyah yang lainnya. A'azzanallahu bihadzal Islam. Lalu Allah memuliakan kita dengan Islam, menjadi ahli tauhid, hanya menyembah Allah, berbuat adil, berbuat baik. Famahma natlubul izzata bi ghairil Islam adallanallah. Kapan seorang mencari kemuliaan bukan dengan Islam, Allah akan hinakan. Kemuliaan itu, izzah itu sekalian hanya didapatkan dengan menjadi hamba Allah, dengan menjadi hamba yang taat kepada Allah, mencari kemuliaan dengan menjadi hamba yang berbuat baik di tengah-tengah kehidupannya dengan agama Allah. Barang siapa mencari kemuliaan bukan dengan Islam, pasti akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Karena walillahil izzatu jami'an, izzah itu hanya milik Allah Ta'ala. Sehingga izzahnya akan didapatkan ketika seorang dia mentaatkan dirinya dengan Allah, menjadi hamba Allah, dengan menjadi orang yang taat menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi mendidik para sahabat supaya standar kemuliaan itu adalah ketakwaannya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar pernah cari-cari Nabi itu, lalu didapatkan Nabi bangun tidur dalam keadaan yang ngapunten, badannya ngeplek tiker. Karena kasarnya tiker yang dipakai untuk tidur Nabi sampai ngeplek ke badannya. Umar kemudian lihat Nabi kayak gitu sampai nangis. Kanjeng Nabi, Kisra wa Kaisar, Raja Persia dan Raja Romawi, Kanjeng Nabi, mereka itu kafir, tapi mereka hidup mewah, megah. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau ya Kanjeng Nabi adalah utusan Allah Ta'ala. Kayak gini engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Umar, wahai Umar, ini pendidikan bagaimana Nabi mendidik sahabat untuk betul-betul merasakan kemuliaan itu hanya dengan yaitu menjadi seorang muslim yang yaitu perhatian dengan agamanya. Ya Umar, amma tarda anna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, tidak ridhakah Anda seandainya untuk mereka dunia dan bagi kita akhirat? Para sahabat Nabi dengan orientasinya kepada kampung akhirat, dunia bisa di tangannya, dunia bisa dipegang, sehingga mereka bukan menjadi budak-budaknya dunia, tapi dunia menjadi kendaraan yang mengantarkan ke kampung akhirat. Dan itu hasil pendidikan Nabi, sehingga muncul seperti Umar bin Khattab bersama dengan kebesaran yang luar biasa tapi sederhana dalam penampilan. Jenderal Khalid bin Walid yang hampir tidak ada peperangan yang dipimpin itu kalah. Sampai Khalid itu dipecat oleh Umar bukan karena kesalahan, tapi karena sudah ada tanda-tanda masyarakat mulai hulu berlebihan kepada kepada Khalid. Khawatir akan merusak akidah ini kaum muslimin. Maka dipecat oleh Umar, digantikan oleh ini sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Khalid juga ketika dipecat oleh Umar bukan kemudian berdedek, protes, marah. Ada orang yang ngapunten
dikasih amanah pegang sebuah pekerjaan dakwah nih, gajine nggih mboten enten. Begitu dia dialihkan, nggak ngurus lagi, ngamuknya masya Allah, ngamuk kayak dunia itu kiamat, masya Allah. Ini sebetulnya cari apa sih? Kok sampai ngamuk kayak itu? Khalid, bos kalian, ketika dipecat oleh Umar, apa kata Khalid? Saya berperang bukan karena Umar. Saya berperang bukan karena Umar. Sehingga mau ditempatkan jadi jenderal di depan, mau di tengah, mau di belakang, bagi dia enggak masalah. Karena dia berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu membutuhkan pendidikan mental yang betul sehingga mewarnai dirinya bagaimana menjalani kehidupan sebagai hamba Allah taala. Khalid bin Walid, jenderal yang kayak gini, meninggalnya itu hanya meninggalkan periuk-periuk yang ada di rumahnya, tikar tempat tidurnya, barang-barang mboten bejaji. Barang-barang mboten bejaji. Zaman saniki dadi jenderal pun pinten niku duwite? Sundul langit, sundul empyak. Sekalian, lagi contoh Rib'i. Rib'i itu seorang prajurit muslimin yang sedang kemudian diundang oleh Rustum, panglima Persia. Rib'i datang mewakili kaum muslimin dengan tampilan sederhana, dengan kendaraan sederhana, tapi di dadanya menyimpan kebesaran keagungan Islam. Ketika masuk ke kemahnya Rustum yang megah, yang mewah, yang karpetnya tebal, yang bantalnya, pengawalnya, masya Allah, enggak peduli. Bahkan Rib'i masuk dalam keadaan dia dengan tampilan kayak orang Badui. Bahkan kemudian kudanya diikatkan, talinya diikatkan di kursi kebesaran. Dan sampai pada pertanyaan, apa yang Anda bawa ke sini? Kata Rib'i, nahnu qaumun ibta'athana Allah liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil Islam wa min dhiki dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Kami satu kaum yang dikirim oleh Allah untuk mengeluarkan, membebaskan manusia dari perbudakan hamba oleh hamba, perbudakan manusia oleh manusia, menuju penghambaan hamba kepada Rabbnya para hamba, yaitu Allah. Inilah kebanggaan sebagai seorang muwahhid, seorang ahli tauhid. Jangan sampai ada makhluk yang memperbudak kita. Tapi bagaimana kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah sehingga kita merdeka sebagai hamba yang hanya diperhamba oleh Allah yang menciptakan kita. Kami satu kaum yang dikirim oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam. Bapak sekalian, sering baju agama menjadi yaitu topeng kejahatan. Yang orang memandang suci ternyata dibaliknya itu adalah brengsek, kejahatan-kejahatan. Sehingga sering seperti yang Allah ungkapkan tentang para ulama Bani Israel, makan harta manusia dengan cara yang batil. Dan banyak yang kayak gitu dengan topeng agama. Islam betul-betul bagaimana datang untuk mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam. Ketika utusan Nabi yang diutus Nabi untuk ngambil zakat ke orang Yahudi, disangkanya oleh orang Yahudi itu ini utusan
yaitu akan berbuat zalim, maka disiapkan sogoan, suap. Budaya suap niku memang Yahudi sudah dari zaman dulu kala yang mengembangkan. Apa kata utusan Rasulullah SAW? Wahai orang-orang Yahudi, kalian di mata kami itu hina, abnaul khinzir, abnaul khirdah, anak-anak babi dan anak-anak ketek. Jangan sangka kami akan zalim kepada kalian. Nabi tidak pernah mengajarkan kezaliman kepada ini para sahabatnya. Maka kata orang Yahudi, oh dengan ini tegaknya langit dan bumi. Muslimin diajarkan untuk bagaimana mereka menjadi orang yang adil, bahkan sekalipun kepada orang yang paling dibenci sekalipun. Wala sana'u ala qaumin ala ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sekalian, maka Rib'i dia katakan kami diutus oleh Allah dalam rangka mengeluarkan manusia dari kejahatan agama-agama menuju pada keadilan Islam. Wa min dhiki dunya ila siyati dunya wal akhirah, dan dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya dunia dan akhirat. Sekalian, ini sekedar contoh bagaimana para pendahulu kita dulu mereka berbangga dengan agamanya, berbangga dengan tauhidnya, berbangga dengan ajaran Rasulullah SAW-nya. Yang ini yang kemudian luntur di zaman kita. Banyak orang yang mereka kemudian gak pede dengan ini tampilan dia sebagai seorang muslim. Naik tindak mall, jadi ngapain naik tindak mall, pakai topi, pakai jin, pakai kaos, atau lebih pede pakai gamis, pakai kupluk, sarungan, yang begini Bu. Ya orang akan pede masuk mall itu kalau dia pakai jin, pakai topi, pakai kaos. Intinya tampilan kayak tampilan barat, orang barat kafir. Menampakkan identitas Islam itu kayak jadi malu. Termasuk di berbagai macam forum yang ada. Padahal kita muslim, mayoritas muslim. Tapi nyun ngapunten Bapak sekalian, kita sedang dalam kondisi memang hina, rendah, serendah-rendahnya, dan kita sedang diperlakukan oleh orang kafir kayak makanan yang dieker-eker, yang Nabi pernah gambarkan persis seperti yang sekarang sedang kita alami di zaman kita. Yushiku antada'a alikumul umam. Hampir datang waktunya nanti kalian akan menjadi rebutan bangsa-bangsa kafir. Zaman Nabi, ngapunten, hampir datang waktunya. Zaman kita sudah datang waktunya. Sudah kita alami keadaannya. Di mana muslimin menjadi ceker-cekeran, eker-ekeran, rebutan bangsa-bangsa kufar. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, kayak teman yang mengundang kawan-kawan, kayak orang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap hidangan di meja makan. Bisa bayangkan yang diundang itu orang-orang yang rakus dan keluwen. Hidangan yang disediakan makanan lezat. Rata-rata negeri-negeri muslimin adalah seperti hidangan makanan lezat. Dan orang kafir itu orang yang rakus, ambisius terhadap perkara dunia. Sehingga ambisinya untuk ngeruk sebesar-besarnya apa yang di tengah-tengah muslimin sangat ambisius. Contoh negeri kita muslimin ini dijajah saja sampai 350 tahun. Dan sekarang muslimin dalam kondisi sedang terhina sehina-hinanya.
Sehingga melihat muslimin dibantai, jutaan muslimin dibantai di berbagai negeri, kita nggak bisa apa-apa. Paling hanya bisa ngutuk-ngutuk gitu aja, tapi nggak bisa apa-apa. Di Bosnia, di Chechnya, kemudian di berbagai tempat, bagaimana muslimin di Palestina dibantai di depan mata kita, mereka pembantaiannya terang-terangan, kita nggak bisa apa-apa. Dan memang kita sedang nggak punya apa-apa. Semua kekuatan ada di tangan orang-orang kafir. Kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, kemudian kekuatan politik. Muslimin punya hak apa di dunia itu? Kalau sudah Amerika mengeluarkan hak vetonya, ya sudah selesai, nggak ada lagi, kita nggak bisa apa-apa. Nggak punya kekuatan apa-apa. Bapak sekalian, kita di titik yang seperti itu, kondisi kita sekarang itu, dan Nabi katakan itu gara-gara penyakitnya itu adalah penyakit kerasukan penyakit yang membuat kalau itu menjalar di tubuh manusia membuat rapuh, maka dikatakan al-wahn. Penyakitnya al-wahn, penyakit yang membuat jiwa itu rapuh. Kenapa rapuh? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit cinta dunia dan takut mati ini yang membuat kemudian orang menjadi rapuh jiwanya. Enggak mau ambil resiko berkaitan dengan agama. Bahkan ada orang yang mereka yabi'u dinahu bi arati minad dunya, menjual agama mereka dengan harga yang murah karena cintanya kepada dunia, agama pun dia jual. Bapak sekalian, beda dengan zaman para sahabat Nabi. Musuh itu kalau dengar Nabi dan sahabat itu sudah mau mendatangi ke tempat mereka, sebulan sebelum kedatangan itu sudah gemeter. Sudah gemeter. Gimana enggak gemeter? Kalau mentalnya muslimin seperti yang digambarkan Khalid bin Walid. Beliau kalau datang dengan pasukan muslimin itu, apa kata Khalid? Jitu bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Kami datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Nyan gelut sama orang yang golek mati, gila mboten? Ya gila. Para sahabat mental mereka kalau mati itu yang dicari dan kemudian cepat mengantarkan ke surga. Sedangkan mereka orang kafir perang untuk menang, untuk hidup. Sehingga muslim kalau dia mati syahid fisabilillah dia surga, kalau dia hidup menang dia wibawa. Ini yang membuat musuh kemudian gemetar ketika itu melihat kaum muslimin. Dan kita ini Bapak sekalian, sesungguhnya adalah pewaris kakek moyang kita, adalah kakek moyang yang sudah pernah diberikan kekuasaan oleh Allah sampai ribuan tahun. Kekhalifahan itu, kekhilafan itu resmi dinyatakan luluh lantak, runtuh itu tahun pinten? Tahun berapa? Kekhilafan muslimin dinyatakan bubar itu tahun pinten? 1924. Kalau sekarang dianggap tahun 2024, berarti berapa tahun yang lalu? 1924, sekarang 2024 umpamanya, biar gampang hitungnya itu. Berapa tahun yang lalu? 1000 berapa? Berapa tahun yang lalu? 100-an tahun yang lalu. Seumur kakek kita. Itu runtuhnya kekhilafahan kaum muslimin. Artinya Allah pernah memberikan kekhilafan kepada kaum muslimin, umpamanya dari zaman Nabi dihitung tahun 724 sampai 1924, berarti berapa tahun?
1924 dikurangi 724 umpamipun. Berapa tahun yang lalu? 1300 tahun yang lalu. Alias Allah pernah memberikan kekhilafan kepada muslimin 1300 tahunan. Dangu mboten super lama. Dengan semua kondisinya. Tapi kita ini kayak yang kita ada di pikiran kita ini kayak muslim jongos. Muslim yang rendahan. Yaitu yang rasanya tidak pernah memiliki kejayaan apapun. Mas kalian, sesungguhnya kita memang layak untuk berbangga dengan Islam. Kenapa sih? Satu, kenapa alasan kita? Kenapa kita yaitu layak berbangga dengan Islam? Satu, Islam itu sesungguhnya adalah kenikmatan khusus, nikmat spesial yang Allah berikan kepada seorang hamba. Islam adalah hidayah, dan hidayah itu nikmat yang levelnya paling tinggi. Kata Ibnu Qayyim, semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam bentuk apapun tentang urusan dunianya itu, maka level nikmat ini masih lebih rendah dengan level nikmat hidayah. Mau dia jadi konglomerat dunia, mau dia mau jadi jenderal bintang 5 yang paling moncer, mau dia punya kekuasaan yang luas, semua nikmat yang dia dapatkan itu masih levelnya di bawah nikmat hidayah. Sebab sekalian, kalau orang suksesnya kayak apapun tentang dunia, kalau tidak mendapatkan hidayah Islam, itu artinya seperti yang Allah katakan, numatti'uhum qalilan thumma naftaruhum ila adzabil ghalid. Kami berikan kesempatan mereka untuk bisa menikmati kenikmatan dalam waktu yang singkat, yang tidak lama, tidak seberapa, tapi setelah itu akan kami lemparkan dia ke dalam jahanam. Dunia itu nyun ngapunten sebanyak apapun itu tetap namanya mataun qalil, kenikmatan yang sedikit. Dan dunia sepanjang apapun tetap waktunya singkat. Makanya katakan dunia itu dengan ungkapan mataun qalil. Mataun qalil itu kenikmatan yang singkat dan sedikit. Singkatnya seberapa sih? Singkatnya tentunya kalau ada pembanding, kalau kita diajari ada kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati itu abadal abad. Dan kehidupan kampung akhirat itu kalau Allah katakan inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah kayak 1000 tahun dalam hitungan kalian. Nek penjelingan kagungan umur 100 tahun, 100 tahun itu artinya 1/10 dari 1000, satu hari 24 jam, umur 100 tahun itu hanya kayak 2,4 jam. 1/10 dari 24, 2,4 jam. Niku tinggi turu dereng katok, nek mangan kados namung sak ngombe kados namung sak celegukan, nek mangan kados namung sak legan, nggak ada rasanya apa-apa. Sehingga ketika Nabi menggambarkan tentang ahlun nar yang di dunianya bi an'ami ahli dunia, an'am ahli dunia, dia paling nikmatnya penduduk bumi. Yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar yaumal qiyamah. Besok di akhirat Allah akan datangkan penduduk dunia yang paling nikmat, tapi dia termasuk penduduk neraka. Fayus bagasobotan. Di dunia dia paling nikmat, paling menikmati harta, paling menikmati semua kenikmatan dunia, paling semuanya. Tapi dia termasuk penduduk neraka. Dicelupkan sekali Allah ke dalam neraka. Lalu ditanya, hal marobika naimun qad wahai hambaku, apakah anda pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Katanya apa? Wallahi la ya Rabb, demi Allah tidak pernah ya Rabb. Padahal dia di dunia paling nikmat,
paling kuasa, paling merasakan kesenangan hidup, tapi ketika dicelupkan sekali ke jahanam kayak nggak pernah merasakan kenikmatan apapun sepanjang hidupnya. Maka dunia sebanyak apapun qalil. Maka tamsilnya Allah tentang dunia, Nabi memberikan tamsil tentang dunia itu, dunia kayak sayap seekor nyamuk, dunia kayak tetesan air ketika jemari kita dicelupkan ke lautan lalu kita angkat, yang nempel di tangan kita itu kayak dunia, lautan kayak akhirat. Dunia kayak yang ngapunten apa yang keluar dari perutnya manusia. Dunia kayak sekedar mampir yaitu ngiyup kemudian segera ditinggal. Dunia kayak yaitu bangkai kambing cempe yang cacat telinganya, yang Nabi tawarkan kepada para sahabat, nggak ada pula yang mau walaupun ngambil membawa gratis. Bapak sekalian, ini tamsil yang menunjukkan tentang rendahnya dunia ketika dibandingkan dengan kampung akhirat. Bukan artinya kita tidak boleh punya dunia, bahkan kalau bisa dunia silakan dipegang di tangannya. Tapi jadilah kayak Sulaiman yang kerajaannya tidak mengganggu agamanya. Jadilah kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang dunianya tidak mengganggu akhiratnya. Jadilah kayak wal ulama al-imam bil mubarak yang dunianya tidak mengganggu agamanya. Bahkan agak dunianya menjadi budak-budaknya yang melayani dia untuk mengantarkan ke kampung akhirat. Yang jadi masalah niku nyun ngapunten, kalau dia itu ngejar-ngejar dunia sehingga jadi budak-budak dunia, sehingga dunia itu menjadi juragannya, tuannya, dan membuat dia lupa dengan Allah dan kampung akhirat. Itu yang jadi masalah tentang beriku. Dan itu yang kebanyakan menimpa manusia. Alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan urusan dunia telah membuat kalian lupa. Sekalian, maka ketika orang dia kerasukan mental yaitu hubbud dunya, itu menjadi rapuh sehingga menjadi lemah. Dan ketika orang orientasinya akhirat dan dia kembalinya kepada Allah, dia akan menjadi mental baja. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kita wajib berbangga dengan Islam karena Islam nikmat spesial. Nikmat khusus. Sehingga kata Ibnu Qayyim tadi, nikmat apapun levelnya di bawah nikmat hidayah, dan musibah apapun yang menimpa manusia di dunia itu levelnya masih di bawah musibah kesesatan. Menjadi manusia paling kiri, paling sengsara, paling loro, paling rekoso, itu belum sebanding dengan musibah kesesatan. Seandainya di dunia itu paling kiri, paling sengsara, paling rekoso, tapi dia ahlul jannah, hadisnya tadi juga akan didatangkan seorang yang paling rekoso di dunia, paling sengsara, tapi dia min ahli jannah. Lalu dia dimasukkan sekali ke surga dan ditanya, wahai hamba, pernah enggak datang pada anda bu'san qat, kesengsaraan walaupun sebentar aja? Wallahi la ya Rabb, enggak pernah ya Rabb. Dia rasanya itu enggak pernah merasakan kesengsaraan pada orang paling sengsara di dunia. Sekalian, Nabi kita katakan, Nabi mengatakan kalau dunia itu memang diberikan Allah kepada siapapun. Tapi kalau agama tidak Allah berikan kecuali kepada hamba Allah yang Allah cintai. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa man ahab. Dunia ini diberikan oleh Allah kepada siapapun, baik yang dicintai Allah, yang tidak dicintai Allah, semuanya Allah berikan dunia. Yang kafir ndekek ya sampai dia lupa diri, bahkan mengabdinya dia Tuhan, ana rabbukumul a'la. Siapa itu? Fir'aun. Allah berikan kerajaan yang hebat, yang sampai menipu dirinya seakan-akan dia merasa orang yang kehebatannya itu layak untuk dia disembah oleh manusia. Ada orang yang kekayaannya kunci gudangnya sampai nggak kuat diangkat, puluhan orang yang kuat
yang nasib akhirnya dia diambleskan oleh Allah ke perut bumi, harta dan kekayaannya serta orangnya sinten niku? Qarun. Artinya kalau soal dunia itu Allah berikan pada siapapun. Tapi agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Sekalian, maka pertama, kebanggaan kita dengan Islam karena Islam adalah nikmat khusus. Yang kedua, nomor kali. Yang kedua, kenapa kita berbangga dengan Islam? Karena Islam ini adalah agamanya semua para nabi dan para rasul, itu semuanya agamanya Islam, enggak ada yang agamanya bukan Islam. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Dan itu seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat yang merupakan ungkapan para nabi bahwa dirinya muslim. Seperti umpamanya Nabiullah Nuh ngendikaken, apa kata Nuh? Wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan Allah untuk menjadi muslimin. Nabi Yusuf mengatakan tawaffani musliman walhiqni bisalihin, ya Allah matikan aku sebagai muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Nabi Ibrahim mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan Anda mati anak cucuku kecuali sebagai seorang muslim. Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah kalau kalian muslim. Bilqis ketika masuk Islam beliau mengatakan aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, aku Islam bersama dengan Nabi Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ayat-ayat yang bicara tentang para Nabiullah alaihissalam semuanya adalah muslim. Dan Allah memang yang menamai mereka sebagai muslimin dari zaman dulu kala. Huwa sammakum muslimina min qablu, dialah yang telah menamai kalian dengan muslimin sejak zaman dulu kala. Ya, zaman dulu kala. Makanya sekalian, seluruh nabi dan rasul yang agamanya sama ini, yang nabi kita mengatakan al-anbiya'u dinuhum wahidun, semua nabi itu agamanya satu. Maka mereka memiliki misi dakwah yang sama. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang misi dakwahnya berbeda, semuanya sama. Apa itu? Yaitu dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Dari Nabiullah Nuh sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka dakwanya mengajak kepada tauhid. Adapun kalau ada orang yang mereka mengaku sebagai turunan nabi atau pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, kemudian ajarannya adalah ajaran syirik, itu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh para pengikutnya, sehingga menjadi agama yang sudah dirusak oleh para pengikutnya, dari tauhid menjadi agama syirik. Semua nabi agamanya sama. Makanya Allah menyebutkan ada wahyu paten yang tidak pernah seorang nabi pun tidak terima wahyu ini. Semua nabi menerima wahyu yang sama. Wahyu yang paten ini apa itu? Wahyu berkaitan dengan la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'buduni. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, ya Muhammad, tidak ada seorang nabi pun yang kami utus sebelum engkau. Pasti kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. La ilaha illa anna. Wahyu yang sama yaitu bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali diriku, yaitu Allah Ta'ala. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Niki wahyunya semua nabi dan rasul menerima wahyu yang sama ini. Maka tidak ada nabi yang tidak mendakwakan tauhid, nggak ada. Nabiullah Nuh mendakwakan tauhid sampai 950 tahun.
dan tidak bosan mendakwahkan tauhid selama sepanjang itu, sampai kemudian merasa jalan buntu. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Rabb jangan kau sisakan seorang pun di muka bumi ini orang kafir, karena kalau mereka masih tersisa mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, kepada kaumnya, kepada rajanya, mendapatkan resiko yang sangat, yaitu menyesakkan dada, sampai mereka bersepakat untuk membakar hidup-hidup karena dakwah tauhid yang Nabiullah Ibrahim lakukan. Nabiullah Musa hingga kemudian harus menghadapi Fir'aun, menghadapi para musuhnya, menanggung segala derita dakwah. Nabi Musa mendakwahkan tauhid. Nabiullah Isa bahkan pengikutnya pun menegaskan bagaimana mereka, yaitu Nabiullah Nabiullah Isa mengatakan wama qultu, tidaklah aku katakan bahwa qultu lahum ilama amartani bih, tidaklah yang aku ucapkan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku ya Rabb, yaitu u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sehingga Bapak sekalian, semua nabi dan rasul mereka mendakwahkan kalimat yang sama, karena memang agamanya sama, karena memang mereka ada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bangga sebagai seorang muslim karena Islam adalah agamanya semua nabi dan rasul, dan Allah hanya memiliki satu agama yang Allah ridhai, yaitu Islam. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang insya Allah adalah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, barang siapa mencari selain Islam Allah enggak akan terima. Ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sekalian, alasan kenapa sih kita mesti berbangga dengan Islam. Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama, Islam adalah nikmat spesial yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Yang kedua, Islam adalah agama semua nabi dan rasul. Yang ketiga, Islam adalah agama yang kamil, syamil, dan penuh dengan mahasinuddin Islam. Islam agama yang sangat indah, agama yang kamil, yang sempurna, yang syamil, yang mencakup segala-galanya. Bapak sekalian, ini adalah Islam yang Nabi yang Allah beritakan kepada kita. Islam adalah agama yang sempurna dengan penegasan Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Ayat ini Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Wa man lam yakum yawma itin dinan fala yakun yawmal dinan. Kata Imam Malik, barang siapa membuat sebuah bid'ah, mengada-adakan perkara baru yang tidak pernah ada dalam tuntunan Nabi, lalu dia pandang bid'ahnya itu baik, maka dia telah menuduh bahwa Rasulullah SAW telah khianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya tadi. Wa man lam yakum yawma itin dinan, apa yang di hari turunnya ayat itu bukan merupakan agama, fala yakunal yauma dina, maka juga hari ini bukan merupakan perkara agama. Agama adalah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi di dalam, yaitu ajarannya. Dan Nabi kita sekalian, Nabi kita
sudah mengajarkan apapun yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Yen ngapunten, dari kita melek moto bangun tidur ngantos mengki merem niku tidak ada yang tidak ada tuntunannya. Cobi pados napa sih sing mboten tuntunane dalam kehidupan kita? Apa yang enggak ada tuntunannya di dalam agama kita? Sampai Imam Malik mengatakan, kalau urusan WC saja itu Islam mengajarkan tuntunannya, apalagi yang lebih besar dari urusan WC. Untuk masuk WC, kita masuknya adab tata caranya gimana, di dalam WC gimana tata caranya, kemudian keluar WC gimana tata caranya. Itu ada adab semuanya diajarkan Nabi. Kalau urusan WC aja diajarkan, apalagi yang lebih gede dari urusan WC. Bapak sekalian, dan juga bagaimana kerasnya para sahabat, sehingga bagaimana kerasnya para sahabat mengingkari urusan-urusan orang yang mereka suka membuat-buat bid'ah, gagrak anyar baru dalam beragama. Dan rata-rata nyuwun ngapunten, pelaku bid'ah itu dia lebih berbangga dengan bid'ahnya dibandingkan dengan apa yang diajarkan Nabi. Bapak sekalian, seandainya kebanggaan kita itu dengan ajaran Nabi, kita nggak akan pilih yang lain, kita tidak akan bergeser ke hal yang lainnya. Kalau kita yakin yang diajarkan Nabi itu yang terbaik, nggak mungkin kita akan bergeser kepada yang lainnya. Ngapain? Wong udah yang terbaik kok kemudian pilih yang tidak lebih baik. Makanya orang kalau dia suka dengan bid'ah, pasti sunnah yang semisal mati. Pasti. Contoh saat ini, bibar sholat itu sudah diajarkan dzikirnya oleh Nabi. Kalau orang kemudian buat rekor-rekor baru, rangkaian baru, dan merasa lebih jadem, lebih marem, lebih merasa puas, berarti langsung nggak langsung yang diajarkan Nabi itu nggak memuaskan dan tidak lebih baik daripada apa yang dia amalkan. Dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. La'allakum ala milatin ahda'an milati Muhammad. Apa kalian merasa di atas agama yang lebih baik dibandingkan agama Muhammad, agama yang lebih lurus dibanding agama Muhammad? Sehingga dengan sesuatu yang sudah diajarkan Nabi nggak merasa puas, nggak berbangga, tapi kalau buatannya sendiri atau buatannya orang lain merasa lebih puas, lebih jadem, lebih marem. Sehingga akhirnya bukan memperjuangkan apa yang dihidupkan oleh Nabi, tapi memperjuangkan apa yang dibuat-buat oleh itu manusia. Sempurna. Tidak ada kebutuhan hidup kita kecuali telah diajarkan aturannya oleh agama kita ini. Dan agama kita sekali agama yang penuh dengan mahasin, keindahan. Sehingga keindahan Islam itu tercermin diantaranya dalam apa yang dikenal para ulama dengan istilah ad-daruriyatul hams. 5 perkara yang daruri, yang merupakan kebutuhan asasi manusia yang sangat dilindungi oleh Islam. Napa niku? Islam datang untuk menjaga agama, menjaga apa lagi? Akal, menjaga apa lagi? Harta, menjaga apa lagi? Jiwa, menjaga apa lagi? Nasab. Ini kebutuhan paling asasi dalam kehidupan. Dan Islam sangat menjaga hal tersebut. Menjaga agama, kita diperintahkan Allah dari belajar agama, dan kita diperintahkan menjadi umat yang ilmiah, selalu beramal itu dengan ilmu. Lalu kita diperintahkan beramal dan mencela orang tidak mengamalkan ilmunya. Lalu kita diperintahkan mendakwahkan agama. Lalu kemudian ada orang yang mempermainkan agama, murtad, dia dikasih kesempatan taubat, kalau nggak taubat dia dibunuh. Ini perlindungan agama. Sehingga Allah sangat menjaga agama. Allah sangat menjaga akal. Mas sekalian, akal itu nikmat istimewa
nikmat istimewa. Akal nikmat yang sangat istimewa. Apa di antara keistimewaan akal dalam Islam? Dan Islam sangat menghargai akal. Kenapa niku? Contohnya apa? Islam sangat menghargai akal manusia. Apa contohnya? Sekalian. Agama ini tidak akan dibebankan kecuali kepada orang yang berakal. Bagaimana Islam sangat menghargai akal, tapi nyun ngapunten, akal bukan segala-galanya. Orang yang kemudian menempatkan akal di luar porsinya, bukan pada tempatnya, akan menjadi hancur. Akal barang istimewa, maka Islam sangat menjaga akal. Semua yang akan merusak akal, maka Islam melarang untuk dikonsumsi. Baik yang sifatnya makanan, minuman, atau juga berbagai macam pemikiran-pemikiran, konsumsi otak yang akan merusak otak manusia, diharamkan oleh Islam. Dan Islam memberikan hukuman-hukuman orang yang mereka merusak akal dengan mabuk dan semisalnya. Karena memang akal istimewa. Orang kalau hilang akalnya, maka tidak akan beda dengan binatang. Kalau hanya gerak-gerak, kalau hanya makan minum, kalau hanya bertanggung jawab kepada istrinya, anaknya, binatang-binatang semuanya juga punya itu semuanya. Yang membedakannya di antara adalah akal itu dengan mereka. Makanya Allah kalau mencela orang-orang yang berbuat tidak senonoh, baik itu musyrik atau kafir atau munafik atau ahlul bid'ah atau ahli maksiat, di antara ungkapan Allah apa itu? Afala yaqilun. Apa artinya? Apa mereka tidak punya akal? Apa mereka tidak menggunakan akalnya? Kalau orang kampung bilang oporan duwe utek, apa enggak pakai otak? Itu celaan Allah Ta'ala. Dan penyesalannya ahlun nar, apa yang menjadi penyesalan mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan, seandainya aku dulu itu mau mendengar, kalau seandainya aku dulu mau menggunakan akalku, kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir. Mas sekalian, di antara yang membuat manusia itu kemudian enggak peduli dengan agama, itu karena telinganya enggak pernah dipakai untuk nyimak pelajaran agama, ayat Quran dan sunnah nabinya, hadis nabinya, dan akalnya tidak pernah dipakai untuk mikir yang selayaknya, yang membuat mereka kemudian bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menyebutkan tentang sikap manusia terhadap ayat Allah Ta'ala, itu manusia seringnya mensikapi ayat Allah Ta'ala itu nyun ngapunten budek sama buta. Apa itu? Budek, etak-etak budek, dan etak-etak buta. Sehingga telinganya itu enggak pernah dipasang baik-baik untuk mendengarkan ayat Allah Ta'ala. Ini yang mengatakan Allah Ta'ala, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunai waqra. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka mereka itu walla berpaling, mustakbiran sombong, ka'allam yasma'ha kayak enggak dengar, budek, ka'anna fi udunai waqra kayaknya telinganya ada sumpel yang membuat mereka enggak dengar apa-apa. Padahal ayat dibacakan oleh Nabi, disampaikan para ulama, terus sambung-sambung sampai kiamat, tapi mereka menghadapinya dengan budek. Makanya Allah ketika mengatakan tentang mukmin, apa kata Allah? Wa idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru summan wala umyan. Summan wa umyanan.
Kalau ibadur rahman itu kalau dia mendengar ayat Allah, mereka tidak mensikapi kayak orang yang summan, kayak orang yang budek, wala umya, dan juga umyanan, bukan seperti orang yang buta, tapi akan dia dengarkan baik-baik, akan dia perhatikan, dia cermati baik-baik, sehingga mengantarkan dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak menggunakan akal mereka. Mas sekalian, tapi akal nyun ngapunten, walaupun tinggi kedudukannya, bukan berarti kemudian akal segala-galanya. Karena akal merupakan bagian dari makhluk, dan makhluk punya keterbatasan, sehingga ketika ditempatkan di luar batasnya atau dibebani di luar batasnya, ya akan hancur. Di antaranya, ketika orang kemudian mendewa-dewakan akal, dampaknya apa? Di antaranya menolak nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi karena dirasa enggak masuk akal. Padahal sesungguhnya bukan enggak masuk akal, akal dia yang tidak bisa mencerna. Lah kalau Imam Syafi'i aja bisa mencerna ayat dan hadis Nabi, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, mereka orang yang berakal dan akalnya bisa menerima semua yang telah Allah dan Nabi ajarkan. Kok akal kita nggak bisa terima? Berarti ada yang nggak beres. Mas sekalian, Islam sangat melindungi akal, tapi ingat akal juga bukan segala-galanya. Yang kedua, yang ketiga, Islam menjaga apa? Harta. Islam dari bagaimana mengajarkan mencari harta, mengumpulkan harta, kemudian menggunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada harta yang disia-siakan. Dan kalau sampai ada harta orang diambil tanpa hak, dia statusnya maling, pencuri, bisa dipotong tangannya. Sehingga harta sangat dilindungi. Orang yang mereka mempertahankan hartanya karena mau dirampok, kemudian sampai dia mati terbunuh, dia bisa statusnya adalah mati syahid. Nah sekalian, ini adalah penghargaan Islam pada harta. Dan tidak boleh harta itu dicekelkan kepada orang yang safih, yang gak bisa ngelola harta. Tuku tempe kok nggone 10 juta. Orang mudeng tuku tempe duitnya 10 yuto. Gak boleh harta diserahkan kepada orang tidak punya nggak bisa ngelola harta. Tetapi harta tanpa bimbingan agama bisa menjadi fitnah yang besar, sehingga manusia bahkan bisa menjadi budak-budaknya, yaitu harta. Intinya Islam sangat melindungi harta, dari mencarinya, dari memeliharanya, dari kemudian tasarrufnya kemana digunakan harta itu. Bahkan akan dimintai pertanggungjawaban Allah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Islam sangat menghargai, Islam sangat menjaga, yaitu jiwa. Jiwa itu haram untuk ditumpahkan darahnya walaupun dia kafir, apalagi muslim. Sampai Nabi kita katakan la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatlil muslim bighairi haq. Hancurnya dunia dan seisinya itu masih lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak, kalau dia terbunuh dengan cara yang tidak benar. Orang kafir itu macam-macam. Kenapa warnanya atau macamnya? Ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Kafir yang boleh dibunuh itu yang kafir statusnya kafir harbi, yang sedang dalam peperangan dengan muslimin. Kafir yang musta'man, kafir dhimmi, kafir mu'ahad nggak boleh dibunuh. Kalau sampai dia membunuh kafir-kafir yang tadi itu, akan berhadapan dengan ancaman Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarih rayatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sekalian, jiwa sangat dilindungi oleh Allah SWT, sehingga orang
Jahiliyah yang biasa membunuh bayi-bayi perempuan, Islam bagaimana memelihara dan menghidupi ini bayi walaupun dia sangat benci kepada yaitu bayi tersebut. Dan Islam menjaga keturunan. Islam menganjurkan nikah, mengharamkan zina. Kalau orang berzina, kalau dia zina muhsan dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan. Itu semuanya pendidikan bagaimana menjaga keturunan agar betul-betul terjaga kesuciannya. Begitu dia zina, sudah berkeluarga, kemudian anak yang keluar perempuan, lalu diaku sebagai anggota keluarganya, itu nanti silsilah zinanya itu nggak habis-habis. Nanti anak ini kalau sudah gede mau kawin, harusnya bintinya itu nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Karena dianggap keluarganya, karena nggak tahu juga keluarganya suaminya taunya dia adalah anaknya, maka akhirnya bapaknya yang bukan bapak biologisnya yang jadi wali dia, statusnya ya walinya nggak sah. Terus nanti silsilahnya jadi kayak perzinaan terus. Kemudian anak zina ini kalau masuk ke keluarga dianggap hanya sendiri, nanti dapat hak waris padahal nggak dapat hak waris, akhirnya mendolimi ya ini yang lainnya. Ruwet, urusannya ruwet. Sehingga bagaimana Islam betul-betul menjaga masalah yaitu keturunan tersebut. Ini diantara keindahan Islam. Apa sekalian? Kita itu minder dengan Islam itu diantara karena tidak mengenal mahasinul dinil Islam, tidak mengenal keindahan Islam, sehingga taunya Islam itu bahkan kayak musyrik. Islam ya kekuburan, Islam ya mardukun, Islam ya jimat-jimat. Sehingga ketemu dengan orang PKI, dengan orang komunis kok lebih logis, lebih mereka merasa lebih nyaman. Justru kemudian mereka tinggalkan Islam, dia pakai ya ini komunis. Karena yang dilihat Islamnya Islam abal-abal, Islam yang bukan yang diajarkan Rasulullah SAW. Islam khurafat, sehingga manusia ditipu-tipu oleh para tokoh-tokoh ya ini khurafiyin. Cerita-cerita yang sudah belas nggak masuk akal saja ya tetap dibenarkan karena memang doktrinnya murid itu ya kayak mayit, kualat kalau sampai dia ngutek-utek yaitu guru. Akhirnya banyak orang yang mereka itu nggak melihat Islam sebagai sebuah keagungan. Islam ya kayak musyrikin, apalagi Islam tampilannya ya munafikin kayak kafirin. Maka Allah katakan isyhadu bi anna muslimun. Kemudian yang berapa? Yang keempat, terakhir. Kenapa kita mesti berbangga dengan yeni Islam? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam jaminan masa depan. Islam Allah akan berikan yeni kemenangan di masa depan bagaimanapun perjalanan Islam dan kaum muslimin. Allah telah menjanjikan kemenangan ini kepada Islam dan kaum muslimin. Tentu ini apabila dia menjadi para penolong-penolong agama Allah Ta'ala. Intang surullaha yang surkum. Intang surullah yang surkum. Kalau kalian menjadi penolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Mas kalian, kita diingatkan ulama, tidak ada di dunia ini penolong Islam yang hakiki kecuali orang-orang yang mereka ngaji, belajar Islam. Karena menolong agama Allah itu artinya menghidupkan ajaran agama Allah di tengah-tengah ajaran Allah itu, ajaran agama Allah dimatikan oleh manusia, dia tolong dengan dihidupkan sehingga Islam menjadi hidup di tengah-tengah orang yang tidak peduli dengan agama, namanya dia menolong agama Allah Ta'ala. Nah ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang mereka belajar agama, yang suka dengar pengajian, yang memang betul-betul belajar Quran dan sunnah nabinya, sehingga betul-betul dia siap untuk menghidupkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itulah hakikat orang yang mereka menolong agama Allah Ta'ala. Nabi kita katakan,
ketika memberikan semangat kepada Khabbab saat dia sedang disiksa oleh orang-orang Quraisy sampai melepuh-melepuh kulitnya. Lalu ketika melihat Nabi, maka dia menyampaikan, ya Rasulullah, ala tangtasir lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menolong kami, tidak mendoakan kami? Lalu Nabi memberikan penguat kepada Khabbab dengan yaitu menceritakan mukmin masa lalu. Ya Khabbab, dulu ada orang yang mukmin yang beriman, gara-gara imannya itu tubuhnya ditanam di bumi, di atas kepalanya diletakkan gorok, kemudian mulai digorok dari kayak batok, kepalanya itu krok sampai sigar, dan itu tidak membuat dia bergeming dari agamanya. Ya Khabbab, ada juga yang mereka itu disisir dengan sisir besi sampai dagingnya ngelokop berpisah dari tulang belulangnya. Ya Khabbab, kata Nabi, wallahi ya Khabbab, la yutimannallahu hadzal amra. Allah pasti akan memenangkan urusan agama ini ya Khabbab. Hatta yasira raqib min san'il hadral maut la yakhafu ilallah. Sampai nanti ada orang berjalan dari Son'a ke hadral maut, enggak ada yang ditakutkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Aman, tenang, tentram ketika Islam menguasai wilayah-wilayah yang ada. Karena keadilan yang tersebar dalam ini Islam. Walakinnakum tastajilun, tapi kalian itu sukanya tergesa-gesa. Mas kalian, sunnah kemenangan Islam itu ada, yaitu perjalanannya, ada asbabnya, sehingga yang Allah ingin lihat seberapa jauh kita kemudian berjuang untuk mewujudkan yaitu kemenangan Islam. Nyuwun ngapunten, Allah bisa membuat sak dunia itu beriman langsung tanpa dakwah kita, bisa. Tapi Allah ingin mengetahui siapa yang mereka berjihad di jalan Allah SWT. Bahkan Nabi pernah katakan, la yablughanna hadzal amru ma balagha lailu wan nahar. Islam ini akan menjangkau tempat-tempat yang dijangkau oleh siang dan malam. Di mana ada tempat terjangkau siang dan malam, Islam akan sampai ke situ. Tidak ada tempat ini rumah di daratan atau di daratan illa adhalallahu hadaddin bi'isin azizin wa bidulin dalilin. Tidak ada rumah yang di daratan atau di lautan kecuali Allah akan memasukkan agama ini baik dengan mulia atau dengan hina. Izzan yu'isullahu bihadzal Islam, mulia bagi mereka yang menerima Islam, wa dhullan, dan hina bagi orang mereka tidak menerima yaitu Islam. Ini adalah semuanya janji-janji Allah sekalian, tetapi semuanya dengan proses, semuanya yaitu dengan itu sunnah. Ada sunnah perjuangannya, ada sunnah, ada sebab-sebab yang mengantarkan pada pertolongan Allah Ta'ala. Dan kita cukupkan sekian, udah jam 11, Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada tanya silahkan, kalau enggak saya tanya-tanya untuk menutup akhir atau mengakhiri majelis kita. Bagaimana kiat kita agar terhindar dari penyakit wahan? Bapak sekalian, caranya tidak ada lain kecuali menanamkan di hati kita keyakinan tentang yaitu kehidupan di balik dunia kita, yaitu ada kehidupan kampung akhirat. Oleh karena itulah semua para nabi dan para rasul, dakwah yang pertama adalah menanamkan akidah, keyakinan tentang Allah dan tentang yaumul akhir. Keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala
Ini yang akan membuat manusia kemudian memiliki kecintaan kepada Allah, memiliki pengagungan kepada Allah, memiliki kerinduan kepada Allah. Ini yang akan membuat orang kemudian dia bisa militan dalam beramal, bahkan menikmati amal-amal dia, karena tertanam di hatinya dia akan bertemu dengan Allah yang maha sempurna, yaitu kelak di yaumul qiyamah. Dan dia merasakan ada kenikmatan beribadah karena dia mencintai dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana tertanamnya akidah tentang yaumul akhir sehingga dia punya orientasi dengan kehidupan kampung akhirat, yang dunia tidak akan ada bandingnya sama sekali dengan kampung akhirat. Sehingga kalau dia punya harta atau punya dunia, dunianya akan dia pakai untuk mensukseskan kampung akhirat. Kalau dia tidak diberikan Allah harta, dia akan bersabar berjalan di atas agamanya, mengharapkan sukses di kampung akhirat. Itu orang akan terbentuk orientasi kehidupan kampung akhirat. Tapi kalau ini lemah, nyun ngapunten, mau nggak mau pasti yang kuat adalah orientasi kehidupan dunianya, dan yang membuat orang kemudian menjadi rapuh, yaitu jiwa mereka. Orang kalau tidak punya orientasi kampung akhirat, ya tentu akan orientasinya kampung dunia. Dan untuk menanamkan bisa berorientasi kampung akhirat itu ya tentu bagaimana dia betul-betul tertanam keyakinan tentang apa itu kampung akhirat. Kalau enggak, ya tidak akan mungkin dia akan punya orientasi kampung akhirat. Oleh karena itulah 13 tahun Nabi berdakwah, hampir tidak ada ayat ahkam, semuanya berkaitan ayat-ayat akidah. Tentang akidah tentang Allah, akidah tentang perkara gaib, akidah tentang yaumul akhir, sehingga itu yang akan mengendalikan seluruh amaliyah dia dan membuat dia punya orientasi kehidupan yang jelas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga ini butuh, ya ini belajar dan pernah dan nancap keyakinan itu di dalam hati dia, sehingga dia punya semangat beramal dan punya orientasi hidup yang ini jelas, yang jelas. Wallahu a'lam bisawab. Pertanyaan dari saya pertama, tadi ada sahabat yang dia dihadapkan kepada Panglima Rustum. Ada prajurit muslimin, maksudnya ada prajurit muslimin yang dihadapkan kepada Panglima Rustum. Siapa namanya? Saya ingat. Siapa? Ya, Rib'i. Berikutnya, tadi ada sahabat yang dipecat oleh Umar dari jadi jenderal. Siapa? Khalid bin Walid. Gampang-gampang aja. Tadi ada sahabat yang ibunya disiksa dengan ditombak kemaluannya sampai mati. Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Kemudian ibu-ibu ini, ibu-ibu aja yang gampang banget aja. Ibu-ibu, siapa istri Nabi yang paling gadis? Silahkan nanti dikasihkan siapa itu yang jawab. Berikutnya, ini pertanyaannya disulitkan sedikit. Ada ayat yang merupakan wahyu paten kepada semua nabi dan rasul. Bagaimana ayatnya? Apa? Ya, Umar saming qabla min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa anna fa'buduni. Ya. Berikutnya, tadi kita sebutkan ada beberapa poin yang membuat kita itu harusnya berbangga dengan Islam. Apa aja poin-poin tadi? Mana? Ini? Siapa yang mau jawab? Enggak ada. Ya udah, Bapak. Iya, Islam dari kelas spesial. Kedua,
Iya, sama dengan agama para nabi dan para rasul. Terus apa lagi, Pak? Islam. Iya, sempurna dan indah. Terus? Ya, moga Pak. Islam agama masa depan yang Allah janjikan ini kemenangan. Yang terakhir, sebutkan di antara ayat yang menegaskan bahwa ya hanya Islam itu yang menjadi agama Allah dan yang tidak berislam bakal tertolak. Ayatnya gimana? Sudah sangat sering disampaikan. Silakan. Ya. Terus? Ya innatina idallal Islam. Terus satunya wa may yabtaghi ghaira islami dina falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Angkatan Bapak sekalian, cekap mugi-mugi manfaat. Kita tutup sekian dulu. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.